Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak-bapak jamaah salat subuh serta kajian subuh Tafsir Jalalain rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selepas Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kemudian kita dapat memulai lagi kajian kita di bulan Syawal ini. Ya, dengan lanjutkan kita tafsir Jalalain dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan ada asbab ta'lim ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus hadal al-muallif hadal kitab wa farallahu dhurubahum wa sadra ayubahum syabilana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا اتبعوا أهواء قوم قد وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني ذلك
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Qala al-mufassir rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Boleh dibaca Pak Taiwan. Nah. Taiwan Toko. Ikhwan. Nah. Ikhwanul kiram. في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Qul ya ahlal kitab, qul katakanlah Muhammad, ya ahlal kitabi, kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa itu? Al-Yahuda wan Nasara. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Karena yang memang yang mendapatkan ya kitab Taurat, Injil, orang-orang Bani Israel ini Yahudi dan Nasrani. Karena agama samawi, agama yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti agama Hindu, Buddha, itu bukan agama samawi. Ya, itu agama yang ngarang-ngarang. Ya, ngarang-ngarang. Ya, kemudian agama yang enggak tahu itu jelas ya. Nah, tapi kalau agama Yahudi Nasrani itu memang dari Allah, ya. Jadi agama Yahudi Nasrani adalah agama yang dulu. Sebetulnya Yahudi Nasrani itu hanya sebutan Yahudi Nasrani. Agama itu enggak ada agama Yahudi, enggak ada yang Nasrani. Agama itu Islam. Dari zaman dulu itu agama Islam, ya. Tapi karena mereka ini yang ya di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah Bani Israel yang penentangan yang menyelewengkan di dalam Al-Quran, sehingga diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Allah turunkan Nabi kita Muhammad SAW, kemudian diberikan kitab Al-Quran yang kita pelajari ini,
Untuk apa? Untuk memberitahu kepada ahli kitab ya, yang sudah sekian lama dia telah menyelewengkan agamanya. Ya. Tapi karena mereka itu justru malah nggak menerima Nabi Muhammad, sehingga ketika diluruskan melalui Al-Quran, itu mereka tidak percaya dengan Al-Quran itu ya. Maka katakan ya ahlal kitab, ya ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, la taghlu, jangan berlebih-lebihan. Aitajawazul hadda, jangan melampaui batas ya, fi dinikum, di dalam agama kamu ya. Guluwan ghairal haqi, itu berlebih-lebihan, ghairal haqi, dengan cara yang tidak benar. Apa itu? Dengan cara yang enggak benar orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu, bi antadau Isa, yaitu dengan apa? Dengan meremehkan, merendahkan Nabi Isa. Orang Yahudi meremehkan Nabi Isa. Dengan apa? Yaitu dituduh bahwa Isa itu anak zina. Karena dia lahir dari Maryam tanpa bapak. Tanpa bapak. Kenapa? Karena Maryam ini kan melahirkan Nabi Isa ini nggak ada bapaknya. Ya. Sehingga dia menuduh bahwa itu apa? Dikatakan kaqauli Zahudi, seperti perkataan Yahudi, innahu ibnu zina. Innahu, sungguhnya Isa itu adalah anak zina. Ini tuduhan orang Yahudi terhadap Isa. Ya. Ini terlalu merendahkan, meremehkan Nabi Isa. Padahal harusnya orang Yahudi ini kalau dia membaca sejarah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, apakah ada bapaknya? Apakah ada ibunya? Kan nggak ada, bapaknya nggak ada, ibunya juga nggak ada. Tapi Allah itu maha kuasa, Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, jadi Allah menciptakan itu nggak usah pakai ada pelantaraan, tuh nggak usah. Kalau pakai pelantaraan itu ya bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa, apapun yang diinginkan itu terjadi dengan kun fayakun, jadi ya. Tanpa bapak juga bisa hamil, itu kalau Maryam. Ya Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, itu Nabi Adam. Kuasa. Dan Allah menciptakan manusia tanpa ibu, cuman dari bapak saja juga. Ada enggak bapak-bapak yang kalau di YouTube apa itu ada seorang laki-laki hamil? Itu benar apa enggak itu ya? Ada kan? Bohong ya? Ya. Tapi kalau ini Nabi Adam ya bisa melahirkan ibu Hawa. Yo kan? Jadi ibu Hawa diciptakan Allah nggak pakai ibu. Kan pada umumnya lahir itu melalui ibu, tapi Hawa, ibu Hawa ini lahir dari Nabi Adam. Nabi Adam itu ya, jadi menjendol di sebelah tulang rusuk sebelah kiri sebesar bola, kemudian ya mecah, jatuh, akhirnya ternyata di situ ada bayi yang cantik, yaitu siapa? Ibu Allah ciptakan ibu Hawa dari Nabi Adam, sehingga Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ibu, tapi melalui bapak. Tadi kan nggak ada bapak, nggak ada ibu, sekarang nggak ada ibu, Allah juga kuasa. Allah menciptakan itu Nabi Isa itu tanpa bapak, lewat ibu saja, tanpa bapak, itu kuasa.
Yaitu contohnya Nabi Isa alaihissalam, diciptakannya Nabi Isa itu tanpa bapak. Itu hanya satu aja. Artinya Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Ini loh, aku Allah yang maha kuasa. Bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu ada. Tanpa ibu juga ada, Ibu Hawa. Tanpa bapak juga ada Nabi Isa. Tapi kalau sekarang ada orang lahir tanpa bapak, harus dicurigai. Ya. Karena dia bukan nabi, ya, bukan nabi. Kalau memang lahirnya ternyata ada nabi, nah itu enggak apa-apa. Tapi kan dikatakan bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada anak yang lahir tanpa bapak, berarti itu anak jadah. Ya. Anak apa? Anak jadah. Kalau orang dulu katakan anak jadah ya. Mungkin anak zina, ya itu ya. Nah, itu yang perlu dicurigai. Jangan dikatakan, kata Al-Quran menasehati orang Yahudi, wahai Yahudi, kamu jangan merendahkan Isa sehingga kamu tuduh zina. Anak zina. Au tarfa'uhu fawqa haqqihi, atau kamu meninggikan Nabi Isa, ditinggikan di atas haknya. Ya. Jadi tapi kalau Nasrani ini meninggikan Isa itu melebihi daripada haknya. Au tarfauhu fauqa haqqihi. Dia meninggikan, jangan terlalu meninggikan Nabi Isa, ya, melebihkan Nabi Isa. Kaqaulin Nasara, seperti perkataan orang Nasrani, innahu ibnullah, sesungguhnya Isa itu anaknya Allah. Itu terlalu meninggi-ninggikan Nabi Isa, itu juga salah. Ya. Yang satu merendahkan dikatakan anak zina, yang Nasrani mengatakan itu adalah anak Tuhan. Nah, jadi itu semuanya tersesat. Ya, dua-duanya salah. Jadi orang Yahudi juga salah, ya. Masa orang sama Bani Israel yang satu menuduh itu anak zina. Nah, sekarang kalau dituduh anak zina, kenapa orang Nasrani dijadikan Tuhan? Masa Tuhan dari anak zina? Ya. Maksud Tuhan dari anak zina, ya. Itu makanya itu adalah tersesat, ya. Jangan. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti ahwa qaumin, hawa nafsunya, ya, satu kaum, keinginan nafsunya satu kaum qaddalu. Yang dimaksud yaitu ya Yahudi Nasrani. Qaddalu, sungguh-sungguh ya mereka itu tersesat. Min qablu, memang dahulunya begitu dia tersesat. Ya. Memang dari dulu min qablu, dahulunya dia memang sudah tersesat, bukan ya dari zaman sekarang, dari dulunya memang sudah tersesat. Ya, memang dia itu tersesat. Yaitu wa adallu, dia sudah tersesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan. Sudah tersesat, menyesatkan, itu yang bahaya, kasiran, menyesatkan manusia yang banyak, aiminan nasi, daripada manusia. Kalau orang tersesatnya sendiri, itu ya nggak apa-apa, artinya dia sendirilah yang tersesat. Tapi sudah tersesat, kemudian menyesatkan orang banyak, itu yang tambah bahaya. Ya, terlalu. Apa Pak lagunya? Ya, keterlaluan. Ya. Wa adallu kasiran, mereka menyesatkan ya banyak manusia. Ya. Wadallu, dan mereka tersesat an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Ayat an tariqil haqqi,
yaitu dari jalan yang hak, yang benar. Mereka itu tersesat dari jalan yang benar, ya. Kenapa? Karena Yahudi juga menganggap Nabi Isa anak zina, tetapi dia sendiri mengangkat Uzair jadi anak Tuhan. Jadi Yahudi itu mengangkat Uzair itu menjadi anak Tuhan. Itu juga sesat dan menyesatkan sampai hari kiamat. Orang Nasrani juga tersesat. Kenapa? Karena menganggap Isa anaknya Allah, anak Tuhan. Itu juga tersesat, ya, dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau seandainya itu ada anak Tuhan, ya, ada, ya, Tuhan selain daripada Allah, ya kenapa nggak ada dari dulu, nggak dari zaman Nabi Adam itu? Masa baru lahir sekarang, ya? Kalau ditanya siapa Tuhannya Nabi Adam, Allah. Siapa Tuhannya Nabi Nuh, Allah. Nabi-nabi yang lain terus semuanya sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa sendiri juga Tuhannya Allah. Tapi setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, nih orang Yahudi, ya, ini dia itu kan tadinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang hidupnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah, ya. Tapi karena dia itu membuat satu kesalahan, ya, kesalahan berkali-kali, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim, ya, yaitu siapa? Raja Bukhtanasor untuk menghancurkan Bani Israel Yahudi. Akhirnya hancur. Kemudian dia tobat lagi, kemudian diperbaiki lagi, kemudian menghancurkan lagi, ya, dikirim lagi raja itu Jalut, sehingga hancurlah lagi, kemudian diperbaiki lagi. Nah, itu orang-orang Bani Israel itu memang begitu. Dari zaman dulu dia membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, sampai sekarang pun terus menghancurkan, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu Yahudi itu. Ya, memang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qadayna ila bani Israil, dan sudah aku tetapkan, ya, wa qadayna ila bani Israil, ya, ditetapkan oleh Allah fil kitab, di dalam kitab, la tufsidunna fil ardi marrataini, sungguh mereka Yahudi akan membuat dua kerusakan yang besar di muka bumi. Tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabiran, dan dia akan menyombongkan diri. Itu sudah diterangkan. Maka Yahudi memang terus dia itu orang yang selalu merasa hebat, merasa sehingga apa-apa keterlaluan. Dan itu sudah menjadi kehidupan mereka, sudah disesatkan, tersesat dan menyesatkan. Ya, maka di sini wasawa'u fil asli al-wasatu. Ya, kita wasawan sawa'is sabil. Sawa itu aslinya itu al-wasatu, itu pertengahan. Jadi jalan yang lurus, yang tengah. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani ini orang yang tersesat dari jalan tengah, jalan yang lurus, jalan yang benar. Sehingga Yahudi dan Nasrani sendiri itu juga sebenarnya bermusuhan, ya, bermusuhan. Ya. Tapi ketika memusuhi orang Islam, dia jadi satu, karena sama-sama orang kafir. Ya. Kenapa orang kafir? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam ayat yang sudah kelewat, kan? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah menjadi kafir yang bilang Allah, bukan kita. Ya, sungguh telah menjadi orang kafir. Ya, alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, sungguhnya Allah itu tiga dari yang tiga. Ada anak Allah, Tuhan Allah, Bapak Allah, akhirnya Allah. Ya. Akhirnya Allah. Padahal Allah sudah jawab, wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illa ilahu wahid.
Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah. Untuk apa Allah punya anak? Orang ini penciptaan Allah semua. Yang punya semuanya adalah Allah. Ngapain pakai punya anak? Untuk menebus dosa. Lah kalau Tuhan itu kuasa, ngapain pakai menebus dosa ngelahirin anak? Ya, kalau namanya Tuhan tanpa menurunkan anak ke dunia, walaupun dianggap itu firman Tuhan, itu nggak perlu. Kenapa? Karena Allah itu kuasa. Cukup Allah mengampuni, ya Allah ngampuni. Nggak usah perlu pakai dikirim itu ya firman Tuhan berbentuk manusia. Ya, berbentuk manusia. Kemudian dianggapnya dia ada firman Tuhan, Roh Kudus, kemudian ada Isa Tritunggal. Nah, kalau Tritunggal, padahal tanggal 18 besok itu hari wafatnya hari wafatnya ya. Nah, sekarang logikanya bagaimana? 1331. Kalau mati satu, Isa kan mati kan? Itu berarti minimal tinggal 2 Tuhannya dia. Karena mati satu. Kalau dia kan satu kesatuan, berarti kalau mati satu tinggal 2. Yang satu lagi punya anggapan bahwa kan itu kan jadi satu wujud Tritunggal. Kalau salah satunya mati, berarti mati semua. Itu harusnya begitu. Jadi sudah nggak punya Tuhan. Nah, aslinya begitu. Ya. Jadi benar nggak ya? Kalau misalnya ada seorang yang di dalamnya itu ada 3 macam. Ya, ada penyakit gula, kemudian ada yang stroke misalnya dalam satu tubuh, kemudian orangnya itu mati, pasti sudah mati, stroke-nya sudah mati, ya gulanya sudah mati semua. Kenapa? Karena masuk di dalam satu kesatuan itu. Itu harusnya mikir, ya. Tapi karena dia itu dikuasai oleh hawa nafsu. Tadi kan wala tattabi'u ya ahwa qaumin. Jangan mengikuti ya hawa nafsunya kaum ya yang dia itu tersesat. Jangan ya. Makanya alhamdulillah kita ini jadi ya umat Muhammad adalah umat yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya. Qul huwallahu ahad, Allahus, katakanlah Allah itu satu ya. Kalau ada Tuhan itu 2 pasti hancur, berantem, karena namanya yang dikatakan Tuhan itu kuasa. Kalau enggak kuasa itu bukan Tuhan ya. Nah, kalau ada Tuhan dua-duanya kuasa, pasti itu matahari pasti akan hancur. Kenapa? Yang satu pengen terbit, yang satu pengen tenggelam. Yang satu pengen panas, yang satu pengen hujan. Nah, itu pasti berantem ya. Jadi itu agama yang musingkan itu. Siapapun orang itu, dia sendiri pusing sebetulnya. Tuhan itu tiga itu satu. Jadi itu pusing. Tapi karena dikuasai hawa nafsunya setan ya. Nah, ini akhirnya dia tuh tetap aja gitu. Apalagi kalau dia mengatakan Tuhan nggak menciptakan setan. Tuh. Kalau kata mereka kan Allah nggak menciptakan karena setan itu berbuat jahat. Masa Tuhan menciptakan yang berbuat jahat? Nah, itu kata keyakinannya mereka itu begitu. Nah, ya udahlah biarinlah. Ya. Kenapa? Karena memang manusia di dunia ini ya itu ada 2, yang satu beriman, yang satu kafir. Kenapa Allah menciptakan di akhirat juga cuma 2 tempat, surga dan neraka. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Nah. Boleh. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan. Daud dan Isa putra Maryam yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat. Ya, ini mabni majhul. Dilaknat, siapa yang dilaknat? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Min, dari mana? Min Bani Israel, dari Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Abadallahu min rahmatihi, Allah menjauhkan dari rahmatnya Allah. Dari kasih sayangnya Allah itu sudah dijauhkan. Itu namanya orang yang dilaknat. Kenapa dilaknat? Ala lisani Dawud, dengan lesannya Nabi Dawud. Kenapa? Bi anta alaihim famasakhu qiradatan wa hum ashabul ailah. Kenapa? Karena mereka tentu ada kesalahan yang besar. Yaitu apa? Bi anta alaihim, yaitu dengan mendoakan alaihim untuk ya menyiksa mereka orang-orang kafir dari Bani Israel. Famasahu, lalu diganti, diusap, diganti, qiradatan, akhirnya menjadi kera. Jadi dengan doanya Nabi Dawud kepada wahum ashabul ailata, mereka adalah ashabul ailah, penduduk ailah, ya, satu kampung namanya ailah. Ya, itu akhirnya apa? Akhirnya didoakan karena dia melanggar, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah wajibkan. Kenapa? Karena orang ailah ini itu tuh melanggar. Melanggar, dia itu disuruh untuk sholat hari rayanya Yahudi itu hari Sabtu. Hari Sabat, ya. Tapi dia malah mancing, dia malah jaring, dia malah cari ikan yang begitu banyak yang mengambang di laut, ya. Bukan malah mau ke tempat ibadahnya, tapi justru malah nyari ikan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka diusap, akhirnya dijadikan oleh Allah menjadi qiradatan, menjadi kera, ya. Kunu qiradatan khasi. Nah, itu akhirnya apa? Menjadi kera. Kenapa? Ya. Yaitu jadi apa? Ashabul ailah alladzina tadau fi sabti, orang yang melampaui batas, ya, melanggar fi sabti pada hari Sabtu, wastadu as-samaka fihi, dia pada nyari ikan, mengambil ikan pada hari Sabtu, ya. Nah, itu di dalam kisahnya di dalam surat Al-A'raf. Akhirnya apa? Akhirnya dia diusap menjadi kera. Ya, bukan kera yang sekarang. Ya, tidak ada manusia keturunan kera seperti apa Darwin dulu, ya. Mengatakan bahwa manusia itu dari mana ada, ya. Nah, itu kenapa? Karena orangnya juga nggak Islam, ya. Ya, gitu. Jadi kera yang ya. Karena kalau ditampakkan oleh Allah itu banyak itu umat Muhammad itu yang pada jadi kera. Pada nggak Jumatan banyak sekali. Ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan kalau Jumat itu masih ada. Nah, itu kera-kera semua, ya. Cuman tidak ditampakkan Allah. Berbeda dengan orang Bani Is, menjadi pelajaran. Karena umat Muhammad adalah umat yang dirahmati oleh Allah, ditunggu. Barangkali dia mau bertobat. Ya, makanya kalau nggak tobat sampai mati, ya paling nanti di neraka jadi wajah kera, ya, dari wajah babi segala macam. Ya.
Ya. Nah itu. Jadi di sini famasahu qiratat. Jadi orang-orang dilaknat dengan lesannya Nabi Isa ibnu Maryam bi anta alaihim, yaitu dengan doanya Nabi Isa ibnu Maryam alaihim, mendoakan ya kepada mereka. Famasahu, lalu mereka diusap, dijadikan khonazira, yaitu babi. Ya, khonazir itu babi. Wahum ashabul ma'idah, yaitu orang-orang, yaitu kaum ma'idah, orang yang minta kepada Nabi Isa supaya anzil ma'idatan minas sama, supaya diturunkan ma'idah, itu makanan-makanan ya dari langit. Nah, akhirnya apa? Dijanji kalau kamu dituruti doa kamu, kemudian kamu melanggar, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dikasih adab kepada siapapun. Orang-orang ini justru malah melanggar, ya. Bukan malah menyembah Allah, malah menyembah Isa, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi babi. Nah, akhirnya makannya dimakan sendiri ya. Jadi makan babi, makan babinya sendiri ya. Nah, ya. Dzalika, yang demikian itu al-la'nu, kelaknatnya Allah, bima asau, disebabkan mereka itu asau, durhaka. Asau itu maksiat, durhaka. Wa kanu, dan adalah mereka itu ya'tadun, melampaui batas. Orang Yahudi Nasrani, ya dua-duanya itu ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu, yang terakhir ini dibaca ya. Sawab, boleh Pak Haji Sabni baca ya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kanu layatanahauna, mereka itu layatanahauna, tidak saling mencegah. Yahudi Nasrani tidak saling mencegah, aylayanha, tidak saling melarang, ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, ya, dengan sebagian. Ini dia ya melarang. Jangan dong, jangan main judi. Besoknya dia malah kumpul, makan bersama, minum bersama orang yang tukang judi itu. Nah, akhirnya apa? Ya, dia tidak saling melarang, malah justru malah ikut. Nah, dia tidak saling melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pelajaran untuk umat Muhammad, untuk kita semuanya juga jangan seperti itu. Jangan kita ini tahu ya, bukan melarang malah gabung. Bukan melarang malah gabung, itu sama sifatnya orang Bani Israel. Jadi ayo umat Islam, kamu jangan seperti orang Bani Israel ya. Dia bukan melarang, tetapi malah gabung. Itu jangan. Itu nanti Allah akan laknat. Ya. Jadi satu dengan yang lain tidak saling melarang. Mungkarin ay muawadati mungkarin, dari membiasakan kemungkaran. Dari membiasakan kemungkaran itu dia tidak mau melarang, malah ikut.
fa'aluhu, maka mereka malah bergabung, maka malah mereka berbuat kemungkaran. Ya, bukan malah melarang tapi malah ikut. Di sini juga banyak ya umat-umat Muhammad itu umat-umat yang nggak pernah ngaji. Nah, itu biasanya begitu juga. Gabung satu dengan yang lain, malah bikin kemaksiatan sana, kemaksiatan sini. Ya, itu nah, labi sama kan yaf'alun ya. Buruk, amat sangat buruk apa yang mereka perbuat. Tapi memang mereka berbuat itu sangat buruk sekali. Kenapa? Karena dia bukan mencegah, padahal Allah suruh supaya mencegah. Dan di dalam hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kalian melihat kemungkaran, ya dilarang, dicegah dengan apa? Dengan tangan kalian kalau mampu, dengan kekuasaan kalian. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau memang kalau nggak mampu, nasihati. Jangan Pak, jangan itu nggak boleh. Dinasihati. Tapi karena yang dinasihati orang lebih gede daripada kita, takut, ya fabiqalbihi. Di dalam hati kita tidak setuju ya dengan perbuatan seperti itu, sehingga kita tidak mengikuti. Setelah itu didoakan, ya Allah saya nggak mampu, nasihati dia, apalagi ngelawan, orangnya gede banget ya, tapi saya nggak suka, saya nggak setuju, saya benci dengan perbuatan mungkar itu ya Allah, namun itu juga saudara kami ya Allah, berilah hidayah mereka. Nah, gitu Pak. Jangan dibenci aja, tapi didoakan ya Allah berilah hidayah mereka biar berhenti dari main judi, main catur ya, main macam-macam ya yang dilarang, mau minum minuman, kemudian perzinaan dan lain sebagainya, supaya diberi hidayah. Jangan diingat hidayah. Itu saudara kita sebetulnya. Yang maksiat itu juga saudara kita, yang mabuk, yang minum macam-macam itu juga saudara kita, maka kita juga mendoakannya ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bis